Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi. Yesus, nama di atas segala nama. Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, Dia adalah juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 31 Agustus 2024 dengan judul Tabib yang Berbelas Kasihan. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terpujilah nama Tuhan. Di pagi hari ini kami sangat rindu Tuhan untuk merenungkan sejenak kebenaran firman Tuhan sebelum kami melakukan segala aktivitas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Yeremia pasal yang ke-8 ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Tidak adakah balsam di Gilead? Tidak adakah tabib di sana? Mengapakah belum datang juga kesembuhan luka putri bangsaku? Mari kita ikuti penjelasannya. Kitab suci mengatakan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Injil Lukas 18 ayat yang pertama. Dan kalau ada waktu yang mereka rasakan perlu berdoa, itulah waktu ketika kekuatan hilang dan hidup itu rasanya sedang terlepas dari pegangan mereka. Seringkali mereka sehat-sehat melupakan kemurahan ajaib yang diberikan kepada mereka setiap hari, dari tahun ke tahun. Dan mereka tidak memuji Allah karena berkat-berkat-Nya. Tetapi bila mana jatuh sakit, barulah teringat pada Allah. Bila mana kekuatan manusia hilang, manusia baru merasa perlu pertolongan ilahi. Dan tidak pernah Allah kita yang pemurah itu berpaling dari jiwa yang sungguh-sungguh mencari pertolongannya. Dialah perlindungan pada waktu sakit dan waktu sehat. Yesus adalah tabib yang berbelas kasihan. Sekarang ini sama seperti selama pelayanannya di dunia ini. Dalam dirinya ada balsam penyembuh untuk segala macam penyakit dan kuasa yang memulihkan bagi setiap kelemahan. Murid-muridnya sekarang ini harus berdoa bagi orang sakit sama seperti murid-muridnya pada zaman dulu itu berdoa. Kesembuhan akan menyusul karena doa yang diucapkan dalam iman akan menyelamatkan orang sakit. Kita memiliki kuasa Roh Allah, jaminan iman yang pasti yang dapat menuntut janji-janji Allah. Tuhan berjanji mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Dikutip dari buku Injil Markus 16 ayat yang ke-18. Dan janji ini dapat dipercaya sekarang ini sama seperti pada zaman rasul-rasul. Kuasa itu menyatakan kesempatan umat Allah dan iman kita harus berpaut pada semua yang dicakupnya. Hamba-hamba Tuhan adalah saluran pekerjaannya dan melalui mereka itu Ia ingin menjalankan kuasa penyembuhannya. Adalah tugas kita untuk membawa orang sakit dan yang menderita kepada Allah dalam lengan iman kita. Kita harus mengajar mereka agar percaya pada penyembuh yang agung itu. Juru Selamat mau agar kita membesarkan hati orang sakit, orang yang putus asa dan yang menderita, untuk berpaut pada kekuatannya. Tetapi hanya kalau kita hidup dalam penurutan akan firman-Nya, kita dapat menuntut kegenapan janji-janjinya. Pemazmur mengatakan, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Mazmur 66 ayat yang ke-18. Jika kita menyerahkan kepadanya penurutan yang setengah-setengah hati, janji-janjinya itu tidak akan digenapi dalam diri kita.
Dalam firman Allah kita mempunyai petunjuk yang berhubungan dengan doa khusus bagi kesembuhan orang sakit. Tetapi melayangkan doa seperti itu merupakan satu tindakan yang paling hikmat dan tidak boleh melakukannya tanpa pertimbangan yang saksama. Dalam banyak kasus doa penyembuhan orang sakit, apa yang disebut iman itu tidak lain dari kepengohan. Disalin dari buku seri Membina Keluarga, jilid 4 halaman 201 hingga 203. Renungkan lebih dalam. Haruskah saya memohon kepada Tuhan demi mereka yang telah mendatangkan penyakit ke atas diri mereka sendiri karena pemenjaan diri? Akankah pemulihan kesehatan mengubah kebiasaan hidup mereka? Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat, kekuatan, sukacita rohani bagi pertumbuhan iman kami masing-masing. Pada saat ini Tuhan, kembali hamba-Mu berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan mereka hikmat pengetahuan sorga, kekuatan kesehatan, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah Tuhan sendiri. Tidak lupa juga kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gerejawi Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat. Tuhan urapi mereka, Tuhan berkati mereka. Mereka sangat butuh kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka setiap hari. Para tim medis, Tuhan berkati dokter umum, dokter spesialis, perawat bidan, para apoteker, dan semua yang memberikan waktu dan tenaga mereka melayani di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu kepada setiap para pasien yang datang membutuhkan pertolongan pelayanan mereka. Engkau berikan mereka sukacita sorga, roh dedikasi yang tinggi, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga dengan bantuan dan jamahan Tuhan, semua para pasien dapat memperoleh kesembuhan. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan swasta maupun negeri, Tuhan urapi mereka agar mereka dapat mendidik setiap siswa maupun mahasiswa untuk memiliki nilai-nilai religius di dalam diri mereka masing-masing. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, saudara-saudara kami juga yang ada di dalam penjara. Tuhan hiburkan mereka, Tuhan berkati mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan berikan juga mereka sukacita senantiasa. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka hidup selalu bersyukur, berterima kasih, dan menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan juga berikan iman yang teguh kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.